jurus berdoa. 1, 2, 3. Teman-teman, kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk berkat-Mu hari ini. Sebentar kami mau mulai ibadah Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu-Mu. Dan juga berkati kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau akan berkati kami melalui sekolah minggu hari ini Tuhan. Dan juga Engkau berkati juga kakak sekolah minggu kami. Dan juga orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo Kak Rosa, Kak Jenny, selamat sore, shalom. Halo. Kak Vili. Kenapa itu Kak Jenny sedih banget? Aduh, Kak Vili dengar tadi? Bajunya rusak ya Kak Jenny? Benar. Terus mobil lagi? Duh, iya harus toh Kak Vili. Harus beli lagi. No. Kan sudah banyak baju di lemarinya Kak Jenny tadi bilang. Kenapa nggak ambil satu lagi aja yang gantinya yang rusak itu? Betul nggak Kak Rosa? Iya, betul Kak Vili. Pakai baju yang lain dulu Kak Jenny. Iya, kita itu anak Tuhan loh Kak Jenny. Harus selalu bersyukur dengan apapun yang kita punya. Kalau kita punya sesuatu, misalnya seperti Kak Jenny, punya baju. Kalau rusak satu, kan ada lagi yang 2, 3, 4, 10, 100. Yang di lemarinya Kak Jenny kan masih bisa dipakai itu. Ngapain beli lagi? Kan sayang kalau banyak baju tapi nggak dipakai. Betul nggak Kak Rosa? Betul banget Kak Vili. Iya. Yuk, adik-adik juga gitu ya. Kita anak-anak Tuhan harus selalu bersyukur dengan apapun yang kita punya. Ya, kalau itu bajunya sudah rusak atau mainannya sudah rusak, nggak harus beli baru loh. Kita bisa pakai mainan atau baju yang ada dulu. Nah, kita harus selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita. Seperti pujian berikut ini, ya. Sebelum kita menyanyikan pujian ini, kalian pasti penasaran ya, gimana ya Kak Jenny jadi beli baju baru nggak ya? Kak Rosa juga penasaran kan ya Kak? Iya, penasaran Kak Vili. Kira-kira Kak Jenny mau beli baju lagi apa enggak ya? Nah, sebelum kita lanjutin ceritanya Kak Jenny, jadi beli baju baru apa enggak, kita lakukan pujian ini yuk. Sambil kita mengucap syukur sama Tuhan Yesus, bagaimana kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya dalam hidup kita. Oke? Adik-adik pasti siap ya, puji Tuhan ya. Yuk, kita mulai pujian ini yuk. Yuk, tepuk tangannya mana? Yang bisa pujian ini sama-sama Kak Vili ya. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Ya bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Ku angkat padamu, mensyukuri hatiku melompat bagimu. Bersyukurlah kepada Tuhan, seperti yang baik, penguasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, sama kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas langit, di bawah samudra. Ku angkat padamu, mensyukuri kasih-Mu melompat bagimu. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab
sepertinya baik, sepertinya baik, bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 lagi ya. Na 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 na. Yeay. Haleluya. Mana pujiannya? Nah, pujian tadi kita belajar ya, bersyukur ya dengan apapun yang kita punya dalam hidup kita. Oke, adik-adik? Yuk, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada yang mau bersaksi dulu? Selama seminggu ini Tuhan pelihara kita loh. Kita diberi kesehatan, kita diberi kekuatan, hingga sore hari ini kita bisa memuji Tuhan. Siapa yang memuji Tuhan? Yang mau bersaksi buat Tuhan Yesus? Krista? Krista memuji Tuhan atau bersaksi? Oke, silakan Krista. Tinggi-tingginya langit. Boleh. Satu. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah dari Yesusku. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segala hanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Haleluya. Thank you, Krista. Berikutnya, siapa yang memuji Tuhan? Jeremy. Jeremy memuji Tuhan atau bersaksi? Jeremy mau cerita? Iya, sebentar ya, Clem ya. Jeremy dulu ya. Sebentar. Jeremy mau cerita? Ya, Ya, oke. Silakan Jeremy. ya aku pertama lagi jalan-jalan di hutan, lagi camping. Di semak-semak ada gitu-gitu, ada yang masuk gitu. Udah aku maju lagi dan dia, aku ambil petunganku, habis itu aku ya bikin campfire, habis itu bikin campku, habis itu hujan, habis itu aku maju tenda. Oh, banyak suaranya, ketakutan, aku lari ke rumahku. Yang satu, habis itu jauh tapi aku di hutan, habis itu hujan. Gue lupa kabar, lempar petungan, hancur ya, mau gigit aku lari kecil kayak flash dan kayak flash kebut dan kecelakaan meja aku. Itu aku langsung lari ini, aku jadi ninja, aku mau jadi ninja habis besar gitu. Aku loncat putar dan telepon, tapi aku punya HP-ku, habis itu aku telepon tek polisi. Ternyata ada HP di pocketku ya, telepon polisi. Epet patrol, habis itu langsung ketangkep. Ya bapaknya ya angkat ya ke rumahku loh. Sudah aku oleh TV. Oh, Jeremy bercita-cita jadi polisi nih, jadi pahlawan, jadi hero ya. Nangkap penjahat ini Jeremy ceritanya. Jangan di-mute Jeremy. Gak dengar Kak Billy. Kan ninja itu kan aku itu yang ninja itu. Iya, makanya. Jeremy bercita-cita jadi hero nih. Jadi hero-nya Tuhan Yesus, mau nggak? Iya, senang lah. Oke, sip.
Nah, Jeremy bisa loh dalam hidup Jeremy jadi hero-nya Tuhan Yesus dengan cara apa? Jeremy bisa bersaksi loh gimana Tuhan Yesus itu baik dalam hidup Jeremy. Ya, aku jaga-jaga malam ya lah. Jeremy kan selalu ditolong toh sama Tuhan Yesus. Nah, Jeremy bisa loh jadi hero-nya Tuhan Yesus dengan bersaksi sama teman-temannya bilang, aku loh pernah sakit. Tuhan Yesus tahu nggak? Sembuhkan aku. Dengan cara gimana? Aku berdoa sama Tuhan Yesus. Aku minta Tuhan Yesus sembuhkan aku. Ternyata Tuhan Yesus sembuhkan aku loh. Nah, seperti itu loh Jeremy. Bisa loh dari ceritanya Jeremy jadi bersaksi buat teman-teman. Jadi hero-nya Tuhan Yesus juga loh. Oke? Iya, tapi aku punya seragam itu. Tahu. Aku nggak punya seragamnya. Nggak ada seragamnya. Nggak harus pakai seragam dong. Kan bisa pakai baju yang ada, Jeremy. Ini habis minggu nanti minggu Sabtu minggu nanti aku nggak beli nanti. Minggu nanti tak beli. Oke. Berikutnya, siapa yang bersaksi lagi? Seperti Jeremy atau muji Tuhan seperti Krista. Jessica? Cleon ya? Cleon dulu ya Jessica ya. Oke, sebentar ya Jessica, Cleon dulu ya. Silakan Cleon. Cleon duduk dong. Nah, itu dong. Duduk yang manis, nak. Oke, sip. Ayo, duduk yang manis dulu, baru memuji Tuhan. Ya, gitu, sip. Yuk. Saya senang jadi anak Tuhan, yang jadi kenangan menjadi impian, cintaku semakin mendalam. Thank you, Cleon. Sudah sekali. Thank you, Mam. Good. Thank you, Cleon ya. Berikutnya, siapa yang mau ujian lagi? Jessica tadi ya? Ingkong badannya besar. Boleh. Silakan Jessica. Ingkong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Aneh. Apa juga? Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Yeah. Lihat. Thank you, Jessica. Krista. Jessica, sorry. Thank you, Jessica. Jessica. Next, siapa yang mau ujian lagi? Naomi? Jonathan? Naomi mau ujian, nak? Atau Jonathan sama Mam? Ye. Oke, happy ya, happy ye. Silakan Naomi. Ya, happy ye. Abia, ma. Happy ya, happy ye. Saya senang. Oke, good. Siang jadi. Oke, thank you Naomi. Good. Pinter Naomi nyanyinya. Thank you Naomi. Berikutnya, Jonathan. Jonathan mau uji Tuhan nggak, nak? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa enggak, Jonathan? Enggak mau coba uji Tuhan? Mau coba. Iya, yuk coba yuk sama Mama ya. Coba ya. Ya, oke. Iya. Silakan Jonathan. 1, 2, 3. Ini burung pipit tidak menakut, tapi Tuhan pelihara. Ayo nyanyi.
Ingat aku tidak meminta, Tapi Tuhan dadani. Samaannya nih. Terlebih aku anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, ayo nyanyi. Anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Amin. Thank you ya Nathan. Good. Thank you, Mam. Lupa cita dan Thank you semuanya. Angel belum nyanyi. Angel mau nyanyi. happy ya. Ya, oke, silakan Angel. Happy ya. Happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang malam jadi kenangan. Malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Yeay, good. Thank you, Angel. Angel flu ya? Iya. Oke, nanti kita doain ya kakak-kakak ya, buat Angel biar cepat sembuh. Yuk, kita mau dengar firman Tuhan ya. Kita mau muji Tuhan dulu. Kita akan pujikan Bapa Engkau baik ya. Tuhan Yesus memang baik dalam hidup kita. Setiap hari Tuhan Yesus pelihara hidup kita. Dari malam, pagi, siang, hingga sore. Kita pujikan sama-sama yuk. Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Katakan Bapa Engkau baik. Cinta Kau. Kita akan pujikan lagi Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Katakan Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik. Kau selalu baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Haleluya. Haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Katakan aku menyembahmu. Aku menyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Ku cinta Kau. Ku nyanyi haleluya. Ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Papa, ku cinta Kau. Amin.
memberkati pujian ini ya. Begitu baiknya Tuhan Yesus dalam hidup kita. Kita harus selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam hidup kita. Yuk, kita sama-sama berdoa yuk. Kita mau dengar firman Tuhan. Papa, terima kasih untuk sore yang indah ini, Papa. Kau sudah kumpulkan kami, anak-anak-Mu, Papa. Bukan suatu hal yang kebetulan, Papa. Kau kumpulkan kami, anak-anak-Mu, sore hari ini. Kami yakin dan percaya, Papa, rencana-Mu indah dalam hidup kami. Melalui firman-Mu, Papa, Kak Feve yang akan menyampaikan, Kau berkati, Kau berikan hikmat, akal budi buat Kak Feve, untuk memberikan, Bapak, apa yang isi hati-Mu, Bapak, untuk kami. Sehingga kami boleh bawa firman-Mu dalam hidup kami, dalam hati kami, untuk kami bisa pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, berbicara melalui anak-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Kak Junes mau cerita tentang kisah anjing yang rakus, teman-teman. Nyala ya videonya ya. Laki-lakinya. Anjing ini teman-teman, dia langsung mencuri sepotong tulang yang besar daging. Terus dia langsung berlari kencang sekali sampai si tukang daging nggak bisa mengejar anjing tersebut. Sampai teman-teman lihat, sampai teriak-teriak, "Hei, itu dagingku dan tulangku, kembalikan!" Tapi apa yang dilakukan sama si anjing? Dia malah pergi ke ladang sambil membawa tulang itu dan memakannya semuanya sendirian, teman-teman. Nah, setelah dia makan nih, teman-teman, dia pergi melewati sebuah sungai kecil. Dan dia melihat ke arah air. Lalu dia melihat bayangannya sendiri, teman-teman. Itu lihat. Tapi si anjing ini berpikir bahwa ada anjing lain yang mempunyai tulang yang lebih besar dari dia. Nah, karena anjing ini rakus, teman-teman, dia mau berpikir untuk mencuri tulang tersebut. Nah, pada akhirnya, teman-teman, dia berusaha untuk mau mencuri tulang yang dibawa anjing itu. Akhirnya dia nyebur deh ke laut, ke sungai tersebut. Dan dia melepaskan tulang yang dia bawa, teman-teman. Setelah dia nyebur tuh ke sungai ya, dia cari-cari. Mana ya anjing tadi ya? Mana anjing tadi ya? Kok nggak ada ya anjing tadi ya? Ya, dia cari kemana-mana nggak ada. Ternyata apa, teman-teman? Itu bayangannya sendiri. Tapi dia sudah terlanjur melepaskan tulang yang dia punya tadi. Dan akhirnya si anjing tersebut pulang dengan sedih dan tidak mendapatkan apa-apa, teman-teman. Karena apa? Karena dia mau rakus untuk mengambil tulang lain yang ada di anjing lain tersebut. Gitu, teman-teman. Ya, kasihan sekali anjing ini ya, teman-teman ya. Apa yang bisa kita lihat tadi? Si anjing yang apa? Anjing itu rakus. Bener banget. Anjingnya rakus sampai ketika dia sudah punya tulang nih, dia masih mau buat ambil tulang yang sama anjing lain. Itu nomor telepon itu. Ternyata itu bayangannya sendiri, teman-teman. Nah, teman-teman, kita mau belajar ya dari kisah anjing tadi ini. Kalau kita itu harus merasa cukup dengan apa yang kita miliki, teman-teman. Nah, merasa cukup ini artinya apa sih, Kak Junes? Nah, merasa cukup ini artinya yang pertama, kita harus bersukacita dan bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki, teman-teman. Nah, karena tadi anjing tadi itu tidak merasa cukup dengan tulangnya, dia mau ngambil tulang anjing lain. Nah, kita enggak ya, teman-teman. Kita mau belajar yuk. Kita belajar merasa cukup, kita belajar untuk tidak menjadi serakah. Apalagi merasa kurang dengan apa yang sudah kita punya. Atau bahkan kita tidak boleh sampai ingin mengambil apa yang dimiliki orang lain, teman-teman. Karena teman-teman tahu, Tuhan berfirman loh, agar kita mencukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Nah, teman-teman, dan Tuhan itu juga tahu
kebutuhannya Zoe, kebutuhannya Jordan, kebutuhannya Eva, kebutuhannya Jason Selin, dan kebutuhan teman-teman di sini, kebutuhan Kak Junes, kebutuhan Kak Ovin, dan kakak-kakak yang lainnya. Tuhan tahu semuanya. Dan Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhan kita dan memberkati kita selalu, teman-teman. Jadi, sama-sama belajar ya untuk selalu merasa cukup. Siapa yang mau belajar untuk merasa cukup dan selalu bersyukur? Coba angkat tangannya Kak Junes, mau lihat. Siapa yang mau belajar merasa bersyukur? Nah, sama-sama ya teman-teman, kita mau ayat hafalan yuk. Nah, ayat hafalan hari ini diambil dari Ibrani. Ibrani, bilang. Mana suara? Ibrani 13 ayat 5. Ibrani C. Ya, C. Cukupkanlah Ibrani 13 dirimu dengan apa dengan apa yang ada yang ada padamu. pada. Nah, kita ulang lagi yuk. Sekali lagi. Ibrani. Ayo. 13 ayat 5C. Cukupkanlah Ayo cukupkanlah dirimu dirimu dengan apa Dengan apa yang ada Jangan padamu. padamu. Nah, contoh nih ya teman-teman. Misalkan teman-teman sudah punya mainan yang cowok nih, yang sudah punya mainan mobil-mobilan, atau sudah punya mainan tembak-tembakan, atau sudah punya apa lagi? Mainan polisi-polisian. Tapi teman-teman, kalau misalkan waktu minta mainan lagi, teman-teman sampai nangis, sampai merengek. Nah, itu enggak boleh ya teman-teman. Kita mau belajar untuk merasa cukup dengan mainan yang sudah ada. Ya kan? Nah, tembak-tembakannya tuh bersyukur masih punya tembak-tembakannya, masih bisa teman-teman mainkan. Nah, kalau misalkan yang cewek apa ya? Oh, mainan boneka. Nah, misalkan sudah punya boneka beruang, sudah punya boneka apa itu? Barbie, dan boneka-boneka yang lain, kita harus merasa cukup dan bersyukur dengan mainan yang ada. Ya kan? Mainan boneka-bonekanya masih bisa dimainin. Nah, kita harus merasa bersyukur. Kita masih bisa mainan boneka itu, kita masih bisa sayang-sayang bonekanya, ya kan? Walaupun mungkin bonekanya ada yang agak-agak sedikit, nggak apa-apa. Kita selama itu masih bisa dimainkan. Teman-teman nggak boleh tuh ya sampai minta mainan baru sampai nangis-nangis, sampai apalagi marah-marah sama mama-papa. No. Oke. Kita mau merasa Ini mainannya sudah lama sekali tapi masih bagus. Lebih ya, Jason. nggak rusak. Loh, bisa jadi mobil nggak rusak. Wih, Jason keren banget. Jason merasa bersyukur dan cukup. Itu masih bisa dimainin ya, Jason ya? Bisa. Nah, ya Jason, good job. Kita mau sama-sama belajar ya. Baby. Yang ini juga. Ya, Neta juga punya Barbie ya? Masih bisa dimainin ya? Itu yang dedekku punya mobil-mobilan bisa dijadiin robot sama mobil. Nah, good job teman-teman. Selagi teman-teman masih punya mainan ya, dirawat juga. Dirawat, disayang. Pokoknya dijaga, jangan sampai rusak. Oke? Dan ketika mau minta mainan lagi, jangan sampai nangis-nangis loh ya. Nggak boleh loh ya. Merasa cukup dan apa? Bersyukur ya teman-teman. Oke, coba kita mau panggil Kak Ovin lagi ya. Kak Ovin. Kak Junes, aku tahu. Ini sebenarnya masih bisa dipakai, Kak. Ternyata walaupun patah sedikit, nggak apa-apa deh, Kak. Masih bisa, Kak.
Terus Iya benar. Kak Junes, aku masih punya yang lain yang lebih bagus. Berarti aku nggak usah beli. Ini kan masih bisa dipakai ya. Oh kayak Jason tadi ya Kak Junes, mobil-mobilannya bisa dipakai, masih bisa dimainkan, nggak perlu beli ya. Makasih ya Kak Junes, Jason. Jadi Kak Alvin merasa cukup, masih bisa dipakai, masih ada yang lain, nggak perlu beli ya Kak ya. Kita mau doa yuk. Ikut doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini Kalau hari ini kami boleh belajar kami pun boleh belajar untuk merasa cukup untuk merasa cukup dan bersyukur dan dan bersyukur dengan apa dengan dengan apa yang aku punya. yang aku punya. punya. Bentuk terus ya Tuhan Bentuk Tuhan, hatiku hatiku agar serupa agar ada serupa denganmu. denganmu. Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan buat hari ini. buat hari ini. Yuk teman-teman semuanya angkat tangannya. Kakak mau doa berkat buat teman-teman di sini. Yuk. Tuhan berkati Tuhan anak-anakmu dalam sekolahnya, dalam apapun yang mereka lakukan Tuhan dan keluarga mereka. Engkau yang berkati semuanya, Engkau yang berikan hikmat Tuhan, Engkau yang berikan perlindungan dan sukacitamu selalu ada buat mereka. Terima kasih Bapak, kami sudah selesai ibadah untuk hari ini Tuhan. Kami melanjutkan Tuhan kegiatan yang lainnya. Terima kasih Bapak yang mengucap syukur, yang mau siap untuk aktivitas katakan. Amin.